Baru juga kita move on dari absurdnya dunia Poor Things yang mempertanyakan siapa sebenarnya yang malang dalam dinamika pria dan wanita. Yorgos Lanthimos udah ngajak kita ke dunia yang lain lagi. Dunia yang juga gak kalah aneh. Nggak tanggung-tanggung, isi dunianya kali ini bukan cuma satu, melainkan ada 3 cerita. Sekilas dari judulnya sih kayaknya si Yorgos ingin ngasih kita tentang rupa-rupa kebaikan. Makanya dia membuat ini sebagai antologi. 3 cerita dengan aktor-aktor yang sama meranin karakter yang berbeda-beda pada setiap kisah. Tapi ya namanya juga dark comedy, film ini ternyata menyentil bahwa kebaikan seringkali punya motivasi. Kita manusia dengan kondisi kita yang kompleks justru seringkali berada dalam kebaikan yang pura-pura. Film antologi harus punya satu tema, benang merah, atau apalah yang mengikat kisah-kisahnya. Membuat mereka paralel dan berjalan menuju arah yang sama. Jadi nggak bisa asal menghimpun banyak cerita pendek yang tidak saling berkaitan, lalu ntar tinggal dicari cocokologinya untuk bisa dijual sebagai bundle. Ya kan, menilai film antologi, kita perlu menyorot kepada desainnya tersebut, pada konsepnya. Kesamaannya apa? Nah, filmografi Yorgos membuktikan bahwa sutradara asal Yunani ini paham dan dia memang selalu punya desain dan konsep yang unik tersendiri. Kinds of Kindness, walau 3 cerita dalamnya random dan aneh-aneh semua, tapi mereka punya kesamaan. Misalnya, pada setiap cerita ada momen karakter bermimpi. Ada yang mimpi dunia saat anjing jadi berperilaku seperti manusia. Ada yang mimpi bisa bernapas dalam air. Jadi sudah pasti keseluruhan film ini punya vibe yang sangat-sangat aneh. Menyaksikannya bakal kayak menonton film thriller, tapi begitu absurd oleh karakter, motivasi, dan kejadian cerita mereka. Dan walaupun absurd, karakter utama tiap kisahnya ngalamin journey yang sama. Bahasannya juga serupa. Selalu ada orang yang berusaha pleasing someone. Ada orang yang try to control everything. Dan tentu saja ketiganya bermain-main dengan term kebaikan itu sendiri. Sehingga pada akhirnya buatku film ini konyol, tapi juga begitu mendebarkan karena dang, yang dikatakannya sebenarnya realistis dan grounded juga ke kita. Cerita pertama, Jesse Plemons jadi karyawan baik yang mau rela mengerjakan semua perintah bosnya yang juga baik. Jadi dia merasa utang budi sama si bos karena selama ini semua yang terjadi di hidupnya, istrinya, karirnya, harta bendanya, literally diatur oleh si bos. Nah ini kan sebenarnya hal yang bisa dilihat juga kepada kita. Kita harus tahu terima kasih kepada atasan lah istilahnya. Hanya oleh Yorgos, absurdnya cerita tersebut dinaikkan ke level maksimal. Ada satu perintah si bos yang nggak bisa dituruti oleh karakter si Jesse, si Roberts, yaitu menabrak orang sampai mati. Karakter bosnya membuatku teringat sama Aswendi pada film autobiografi. Ya kan, dia tampak santai, friendly, tapi setiap kata-katanya adalah tuntutan, perintah. Mangkir dari perintahnya berarti tersiksa pelan-pelan. Dan itu jugalah yang dirasakan oleh Roberts setelah dia misuh-misuh menolak. Hidup Roberts, semua yang dia miliki hilang satu persatu. Nah, cerita ketiga ada Emma Stone jadi ibu yang baik, ibu yang rindu dan sayang sama putrinya, sehingga dia diam-diam ke rumah saat suami dan anaknya pergi. Ya, memang si Emily ini sudah cerai. Karena dia lebih milih untuk mendedikasikan hidupnya kepada sekte yang dia percaya. Nah, ini. Emily sebenarnya sedang dalam misi dari sekte sesat tersebut untuk mencari seorang perempuan kembar yang bisa menghidupkan kembali orang yang telah mati. Dan Emily sudah siap untuk melakukan apapun demi membawa perempuan itu kepada sekte. Nah, cerita kedua ini sengaja aku simpan di belakang karena ini yang paling aneh, paling surreal. Dan lucunya, ini agak mirip sama cerita horor Primbon. Jadi Jesse Plemons kini jadi polisi baik. Ya, tahulah, kita pasti sudah ngerti semua dark joke tentang polisi baik itu seperti apa. Tapi meski begitu, film memang tetap gaspol nunjukin gimana polisi baik itu. Pokoknya dia ngelakuin hal-hal yang jahanam semua sebenarnya. Nah, jadi istrinya juga seorang polisi. Istrinya ini hilang dalam tugas di pulau. Daniel nama karakternya stres berat tuh karena kehilangan istri. Tapi kemudian istrinya pulang, sehat walafiat. Cuma Daniel ngerasa ada yang aneh sama istrinya, ada yang beda. Dia curiga perempuan itu mungkin cloningan atau something. Sehingga dia tega menyuruh istrinya melakukan hal-hal yang tak terbayangkan. Hal-hal yang membahayakan diri. Dan si istri mau aja. Ya mau gimana kan, namanya juga istri yang baik. Nah, kebaikan itu ternyata subjektif kalau kita lihat dari karakter-karakter di cerita film ini.
Berbuat baik ternyata punya maksud di baliknya. Kebaikan ternyata tergantung orangnya gitu. Jasa atasan harus kita balas dengan jasa yang diminta olehnya. No question asked. Bahkan dari sekte itu tadi. Nah, film seperti bilang bahwa umat yang baik berarti kita harus rela mengorbankan apapun, termasuk mati demi ramalan. Aku rasa alasan film mengambil gaya yang aneh dan nada komedi supaya kita lebih mudah melihat dan memahami kalau kebaikan-kebaikan tersebut sebenarnya bukan kebaikan, melainkan hal yang toksik. Urgensi film ini adalah ya karena kebaikan-kebaikan toksik tersebut relate dan lumrah di kita gitu. Meskipun memang tidak sampai ke taraf edan kayak digambarkan oleh film ini. Ya kan, kayak gimana istri terlalu patuh sama suami padahal suaminya kasar, kan itu ada di dunia kita gitu. Nah, oleh film ini, cerita kedua tadi itu juga ditambah sama konteks tentang dunia anjing, yang juga bisa kita hubungkan menjadi teguran dari film bahwa anjing peliharaan, ya kan, anjing ini kan dianggap binatang yang paling patuh, paling loyal. Tapi anjing itu juga bisa gigit kalau ownernya kasar gitu loh. Masa kita diem aja gitu kan sebagai istri atau gimana? Nah, memang kinds of kindness bukan cuma gambaran. Film ini juga punya statement tentang kebaikan yang sebenarnya itu seperti apa gitu menurut mereka. Tentu saja statementnya ini pun dibikin dengan sama absurdnya. Nah, ketika Jesse Plemons, Emma Stone, Willem Dafoe, serta aktor-aktor lain menjadi peran-peran berbeda pada setiap cerita, karena masing-masing cerita itu dimaksudkan sebagai gambaran kejadian yang semuanya aneh-aneh dan sekilas tampak tidak saling berhubungan, ada satu aktor yang memerankan peran yang sama pada ketiga cerita. At least nama karakter di peran itu sama. Karakter ini perannya memang sebenarnya minor, kecil, tapi karena dia satu-satunya yang konstan, maka dia mencuat. Film bahkan menjadikan dia sebagai nama chapter atau judul dari masing-masing cerita. Karakter itu adalah pria parubaya bernama RMF. Diperankan dengan singkatku tanpa dialog oleh Yorgos Stephanakos. Cerita pertama diberi judul The Death of RMF. Dia adalah pria yang harus ditabrak oleh Robert. Cerita kedua judulnya RMF is Flying. Dia tuh pengemudi helikopter yang menyelamatkan istri Daniel. Dan cerita ketiga RMF Eats a Sandwich. Dia jadi mayat yang dihidupkan kembali dan di penutup cerita dia makan sandwich di kafe. Ini orang kayaknya asik sendiri gitu hidupnya. Kalau memang dia orang yang sama pada tiga cerita, berarti ya hidupnya ngelingkar sendiri. Dia di dunianya sendiri gitu. Namanya yang cuma inisial mengundang kita untuk bertanya-tanya, ya kan? Mungkin memang karakter ini punya makna besar sendiri. Nah, buatku, yang cukup jelas dari gimana karakter ini berbeda dari yang lain, di gimana dia tuh simple sendiri, adalah itu semua karena dia merupakan karakter tanpa motivasi. He just accept what happens to him. Dia tidak ingin mengontrol, tidak ingin dicinta, tidak ingin diakui, tidak ingin balas budi. Dia menolong karena ingin menolong gitu. Dia jadi korban karena dia korban. Dia hidup karena dia hidup. Dan itulah bentuk kebaikan yang dianggap oleh film sebagai kebaikan sejati. Yaitu kebaikan tanpa motivasi. Kebaikan yang gak subjektif. Kebaikan yang pure tidak perlu rupa-rupa. Apalagi pura-pura. Kebaikan yang pure tidak punya motivasi apa-apa di baliknya. Justru seharusnya kebaikan itu sendirilah yang jadi motivasi kita dalam hidup. Tapi ya mungkin memang lebih mudah memimpikan hidup seperti itu ketimbang benar-benar menjalankannya. Nah, dengan karakter yang aneh, alur masing-masing cerita yang juga aneh, dan durasi yang juga menuntut perhatian lebih, ini 2 jam 44 menit, ini kayaknya film terpanjang dari Yorgos. Film ini memang perjuangan yang menantang untuk kita ikuti. Sebenarnya nggak benar-benar bikin bingung atau berat gimana sih. Cuma ya, looking back at it, karena 3 ceritanya ini paralel, yang pada intinya juga formula dan journey-nya sama, maka bisa ada semacam rasa repetitif. Tapi pas saat sedang nonton, nggak kerasa. Kerasanya ya saat sudah mikirin sekarang aja gitu. Paling saat nonton itu kerasanya justru ceritanya agak kemana-mana karena absurd, ya kan? Sebenarnya memang kerja film sebenarnya cukup maksimal untuk bikin kita ke hook dan terus penasaran. Menjadi aneh itu salah satu caranya. Kedok yang menarik untuk nutupin kesamaan formula antara 3 cerita. Penampilan akting para aktor certainly nggak bikin kita bosan. Dari wujud hingga pembawaan karakterisasi mereka, semuanya unjuk range dan timing dan pemahaman karakterisasi yang level atas. Semua ngasih itu pemainnya. Film juga punya momen-momen brutal untuk bikin kita tetap tertarik. Ada beberapa kali aku kelepasan neriakin layar. Biasanya pas adegan-adegan yang aku sontak si karakter mau ngapain selanjutnya. Nah, menurutku film ini did a great job pada penceritaan karena di tengah segala keanehannya tadi masih kerap ada momen-momen seperti itu.
Momen-momen yang kita bisa ngerti precisely karakternya mau melakukan hal seram apa terhadap diri mereka gitu. Kita bereaksi, dan ini nunjukin kita peduli sama orang-orang yang katanya baik tersebut, meskipun mereka aneh. Baiklah, biar nggak makin bingung, diperjelas saja. Ini satu lagi film Yorgos yang menantang banget untuk didiskusikan. I think sutradara ini sekali lagi berhasil menggunakan gayanya sebagai cara untuk membicarakan sesuatu dan menerapkan gaya tersebut menjadi something. Film ini jadi unik, menarik. Apalagi ini kan sebuah antologi. Basically cuma kumpulan cerita pendek. Namun ini bukan cerita-cerita yang dikumpulkan lalu lantas dihubungkan dengan tema. Justru film ini dibuat sebagai antologi karena sutradaranya punya desain sendiri terhadap gagasan yang ingin dia bicarakan. Aku yakin banyak tanda tanya muncul setelah kita nonton ini karena memang anehnya bukan main, tapi di situ daya tariknya. Lagi pula film tidak dimaksudkan untuk tanda tanyanya itu kejawab semua secara eksak gitu. Melainkan ya bebas aja. It could work sebagai satir, sebagai komedi konyol doang, atau seumpama seni abstrak yang nyeleneh aja gitu. Secara penceritaan memang tidak seefektif film-film greatest hit Yorgos sebelumnya, ya kan? Karena ini toh lebih ke kreasi atau desain yang sayang dilewatkan jika kita suka sama tantangan. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Kinds of Kindness. That's all we have for now. Menurut kalian, RMF itu singkatan dari apa? Silahkan share di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydirtshit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.